aneka benda di sekitarku. Apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Benda memiliki dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Contoh benda hidup dan benda mati. Benda hidup contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda mati contohnya buku, pulpen, meja, pensil, dan lain-lain. Sifat fisik benda ada 3. Yang pertama warna, yang kedua bentuk, dan yang ketiga ukurannya. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Contohnya kursi, lemari, meja, dan pensil. Plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Contohnya ember, gayung, botol air minum, dan sendok sayur. Cara mengurangi sampah plastik yang pertama yaitu reduce. Berarti mengurangi. Reduce merupakan pengolahan limbah yang bertujuan untuk mengurangi barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menghasilkan sampah atau limbah. Karena semakin banyak barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan semakin banyak juga sampah yang diperoleh. Contohnya yaitu mengurangi pemakaian kertas dalam mengirim surat dengan menggunakan email untuk mengirim surat. Yang kedua ada reuse. Berarti memakai atau menggunakan kembali. Reuse merupakan pengolahan limbah yang bertujuan untuk menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan agar mengurangi sampah atau limbah dari barang tersebut. Contohnya yaitu menggunakan tas keranjang apabila ke pasar daripada kantong plastik agar sampah yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Kemudian yang ketiga ada recycle, berarti mendaur ulang. Recycle merupakan pengolahan limbah yang bertujuan untuk mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi seperti sampah organik maupun non-organik. Contohnya yaitu kemasan plastik didaur ulang menjadi tas atau dompet, gelas minuman didaur ulang menjadi keranjang, tempat air minum, dan lain-lain. Benda yang terbuat dari kaca dihasilkan dari pengolahan tambang pasir kaca. Pasir kaca diolah dengan cara memanaskan hingga meleleh, kemudian dibentuk sesuai dengan keperluan. Contohnya adalah gelas, cermin, piring, dan lain sebagainya. Kemudian benda yang terbuat dari logam. Logam yang digunakan untuk peralatan rumah tangga adalah logam yang tidak mudah berkarat, juga tahan panas seperti seng dan aluminium yang digunakan untuk panci dan alat penggorengan. Benda terbuat dari karet yaitu semuanya yang berasal langsung dari pohon karet atau telah mengalami proses pengolahan. Contohnya seperti ban, karet, kemudian balon karet, sol sepatu, selang air, dan penghapus karet. Bahan pembentuk benda-benda dan sifatnya. Sifat-sifat kayu yang pertama keras dan kuat, yang kedua tidak tahan terhadap air sehingga mudah lapuk, dan yang ketiga dapat dibentuk. Sedangkan sifat plastik, 1. Plastik merupakan bahan yang tidak mudah menyerap air. 2. Plastik juga ringan dan tidak mudah pecah. 3. Mudah dibentuk, dan 4. Tembus pandang. Sifat kaca yang pertama berwujud padat, yang kedua merupakan bahan kuat dan tembus pandang, yang ketiga tahan panas, yang keempat mudah dibentuk jika dipanaskan, dan yang kelima tidak bisa menyerap air. Sifat-sifat logam. 1. Sebagian besar logam berbentuk padat. Yang kedua, logam bersifat keras, kuat, tidak lentur. Yang ketiga, tidak bisa menyerap air. Yang keempat, tidak mudah terbakar api. Yang kelima, penghantar panas yang baik. Dan yang keenam, beberapa logam tidak mudah berkarat. Sifat karet yang pertama kuat, lentur, dan elastis. Yang kedua, tidak tahan api, jadi meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga, tidak tembus air. Anak-anak, coba perhatikan bacaan berikut ini. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan.
Jadi contoh lainnya seperti tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas ya. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Jadi bahan dasar pembuatan kertas adalah kayu ya anak-anak. Seperti koran, kemudian buku, layangan, dan lain-lain itu terbuat dari kertas. Nah, kertas sendiri bahan dasarnya adalah kayu. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Jadi nama lain dari bubur kertas adalah pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti menulis di kertas? Pastinya berbeda ya anak-anak ya. Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Kalau kaca kan tidak menyerap air anak-anak, tidak bisa. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Variasi pola irama sederhana. Alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, tetapi dapat menghasilkan irama. Contoh alat musik ritmis yaitu apa saja? Coba kalian perhatikan. Yang pertama ada triangle. Kemudian yang kedua ada tamborin. Lalu yang ketiga ada maracas. Dan yang keempat ada kastanya. Nah, yang selanjutnya ketipung ya. Ketipung juga termasuk alat musik ritmis. Selain menggunakan alat musik ritmis, kita juga dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Yuk berlatih memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Jika 5 jari, maka ketukannya kuat. Jika 2 jari, ketukannya sedang. Jika hanya 1 jari, maka ketukannya lemah. Sekarang coba kita ikuti pola irama berikut ini ya, sesuai dengan keterangannya tadi. Pola 1, kuat, sedang. Kuat, sedang. Kuat, sedang. Pola 2, dilihat gambar jarinya. Kuat, sedang, lemah. Kuat, sedang, lemah. Kuat, sedang, lemah. Jadi kalau jari 5 itu berarti kuat, jari 2 itu sedang, dan jari 1 itu lemah ya anak-anak. Benda-benda di sekitar kita juga dapat dijadikan alat musik ritmis sederhana ya. Benda-benda apa sajakah itu? Contohnya galon, kemudian kaleng, botol, dan meja. Benda-benda ini bisa dipukul ya anak-anak ya, sehingga bisa dijadikan alat musik ritmis sederhana. Nah, sekarang kita akan berlatih menyanyikan lagu teka-teki. Sebelum memulai bernyanyi, coba kalian perhatikan contoh nadanya ya. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi
Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku, namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Kikuk, 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 kikuk. Baiklah, anak-anak, cukup sekian ya kita belajarnya. Semoga video tadi bermanfaat dan selalu tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap belajar. Selamat pagi.